Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus. Saya akan kembali ke Mas Fuad kalau begitu. Jadi niat awalnya Indonesia seperti apa? Kalau kemudian penjaga perdamaian, bisakah itu kemudian menjamin untuk negara yang lain dalam ISF tadi, Mas? Eh, dalam hal ini Indonesia kan tidak berdiri sendiri. Indonesia berkoalisi dan berkoordinasi dengan negara-negara yang lain. Dan di situ juga disampaikan oleh Kemlu, Pak Presiden juga bahwa kita tidak mungkin mengirim pasukan Indonesia di sana itu dengan tujuan yang tanpa pertimbangan atau tujuan yang konyol. 2 minggu yang lalu saya pergi ke Kemlu dan setelah itu kita diskusi dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Waktu itu kita diskusi banyak tentang bagaimana perlindungan warga negara di Indonesia yang di luar negeri, ada yang kena online scamming, setelah itu ada perdagangan manusia dan sebagainya. Itu yang kasus yang nggak disengaja. Kasus yang tidak disengaja saja Kementerian Luar Negeri peduli dan ingin memperhatikan warga negaranya bahwa satu nyawa itu sangat penting. Apalagi ketika mengirimkan pasukan perdamaian. Tapi kalau pasukan di bawah kendali panglima tertentu gimana mau diinikan? Kan dia harus menjalankan perintah-perintah dari panglimanya. Saya kira ada negosiasi Prof di situ. Kan nggak maksudnya karena wah, kalau situ, tentara kan, negosiasi agak repot juga ya. Iya. Nggak mungkin negosiasi itu. Jadi kalau misalnya ada panglima dengan wakil panglima, jelas panglima akan ambil keputusan. Dia yang akan menentukan. Oke, Ya. Mas tahan dulu, Mas Alaraf. Anda membaca BOP, ketua BOP-nya kan Trump. Lalu ada direktur eksekutif. Eksekutif ini yang membuat kebijakan strategis. Struktur organisasi militer dalam konteks ISF pasti akan mengikuti arah kebijakan ketua umum plus ISF tadi itu. Karena bagaimanapun operasi hanya tinggal jalan aja. Siapa yang memainkan kebijakan pentingnya ada di board eksekutif plus Donald Trump sendiri sebagai ketua BOP. Dengan demikian, Anda nggak bisa melakukan posisi tawar dalam dinamika itu, hanya menjalankan perintah. Nah sementara perintah Trump dalam konteks politik hukum BOP itu tidak untuk melakukan memerdekakan Palestina. Tapi sebenarnya adalah perintahnya untuk melakukan operasi demi kepentingan hegemoni politik ekonomi dia dalam konteks dominasi di Timur Tengah dan penguasaan Israel. Perlu dicatat Mas ya. Kalau kita datang ke sana, jangan lupa proses yang selama ini terjadi adalah Israel, Netanyahu melakukan kejahatan perang terhadap warga negara Palestina. 7.000 orang meninggal, infrastruktur hancur, terus tiba-tiba Indonesia ikut di dalam ayunan operasi yang dilakukan oleh Israel dalam konteks Palestina dengan dalih rekonstruksi, dengan dalih kemudian untuk demilitarisasi. Nanti dulu, dalam konteks itu Anda ikut langgam permainan skema yang sudah dibangun dengan Trump dan Netanyahu. Makanya membaca ini Anda harus baca dari deklarasi New York, lalu kemudian resolusi PBB, Dewan Keamanan PBB, masuk ke BOP. Apa yang terjadi dalam skema itu? Dan yang terjadi sejauh ini adalah kita mengikuti langgam Trump, maksud Anda? Kita mengikuti langgam Trump dan Trump membajak BOP, membajak PBB dan memanipulasi semua itu untuk kepentingan Trump, Netanyahu dalam konteks hegemoni. Sehingga kita kalau operasi di sana itu sebenarnya tugas cuma satu, apa? Melakukan demilitarisasi terhadap Hamas. Tahan di situ. Karena itu di dalam kesepakatan yang kemarin, tentara Indonesia Anda taruh di mana memang? Di Rafah. Basis Rafah itu basisnya siapa? Basisnya Hamas dan penduduk Palestina. Itu terowongan perjuangan bagi kelompok Hamas ada di sana. Kenapa Indonesia ditaruh di sana dan kenapa dijadikan deputi? Jangan bangga dijadikan wakil itu. Itu pengen dikasih beban. Lu habisin deh tuh kelompok-kelompok yang saya bersenjata untuk di terowongan situ. Di sini Anda boleh bilang bahwa tidak melakukan demilitarisasi. Faktanya pengiriman pasukan ditaruh di Rafah. Sisanya yang lain infrastruktur sudah dikuasai oleh Israel. Memang kalau tentara masuk di sana, siapa yang menguasai Gaza hari ini? 70%, 80% dikuasai oleh tentara Israel. Sisanya ada di Rafah. Makanya Indonesia ditaruh di Rafah TNI. Yang lain yang Anda bilang untuk pelatihan polisi, itu tidak dilakukan oleh tentara Indonesia. Sudah dibagi, entar dilakukan oleh Albania, yang zona-zona Jordania karena di sana ada zona merah ada di Rafah dan Indonesia ditaruh di situ. Tahan dulu. Itu salah saja. Saya ingin bilang Indonesia masuk killing zone tuh dalam konteks Palestina. Ya, saya kira nggak sejauh itu Mas, karena kalau kita melihat kan semuanya pemerintah pasti mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan itu, seperti yang saya bilang tadi, semuanya pakai pertimbangan. Jadi kita tidak mungkin mengirim masukan, mengirim killing zone. Pak Presiden pasti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan kepada masyarakat Indonesia. Seperti kita sering berdiskusi bahwa apa yang dilakukan Presiden itu ada mandat konstitusinya. Setelah itu ketika Indonesia ikut di situ ada BOP yang dihasilkan oleh
Dewan Keamanannya juga waktu itu. BOP tidak dihasilkan Dewan Keamanan, perlu dicatat. Jangan buat masyarakat Dan bingung. 2803 itu, dan di situ ketika diputuskan ada Rusia dan Cina yang abstain tapi 13 negara yang lainnya setuju itu. Setelah itu kan kita tidak boleh mengandaikan bahwa Trump itu akan semuanya mengatur, pasti ada negosiasi di situ. Apa gunanya negara-negara yang lain? Gimana negosiasi kalau misalnya dalam pertemuan BOP pertama itu kepala pemerintahan, kepala negara cuman dikasih kesempatan 15 menit, 20 menit untuk bicara. Ya, tapi cuman Pak, ngomong bahwa oh ya menyanjung Trump, yang kedua bahwa kita akan komit ya, paling Israel akan bicara soal kita terima kasih karena Sandra ini tanpa menyebut 70.000 yang dihilangkan. tapi kita harus melihat juga bahwa pada saat yang sama Pak Sugiono, Pak Menlu juga bertemu dengan Sekjen PBB, dengan perwakilan Palestina di Tapi PBB. nggak ada hasilnya kan? Apa hasilnya? Ada hasilnya. Waktu itu kita juga melihat bahwa di situ. Udah baca piagam BOP belum? Udah. Apa isi piagam BOP? Ada. Di sini saya apa bawa. isi piagam BOP? Apa isi piagam BOP? Isi piagam BOP pertama adalah keanggotaan untuk menjadi keanggotaan BOP. Itu siapa yang undang? Trump ketua. Siapa yang memberhentikan? Trump. Dalam sidang persetujuan harus oleh Trump forum, meski 2/3 plus harus persetujuan Iya. Trump. Pemberhentian dan pembukaan oleh BOP oleh siapa? Trump. Tapi Penerus gini, Mas. BOP ketuanya oleh siapa? Trump. Mas, Jadi gini, Mas. bukan board of Trump, Iya. board office, Iya. board of Trump. Nggak apa-apa. Anda mau Anda negosiasi di mana? Enggak, kita Semua akan- kewenangannya ada di Trump. Iya, makasih. Bukan, jangan kita. Iya. Kita membaca BOP, piagamnya. Kalau Anda belum membaca BOP, maka Anda nggak bisa. Oke, Iya, tahan dulu, Mas politik Umam, ini silakan. dengan benar. Tanggapan Anda. Ya begini, ini adalah bagian dari realitas politik internasional yang memang diakui atau tidak di depan mata coraknya sangat realis. Bahwa kemudian kita berada dalam satu pola permainan yang didominasi oleh Donald Trump, itu faktual dan tidak mudah untuk dibantah. Kalau dianggap mengikuti Tetapi di saat langgamnya yang Trump sama, dalam ya, tetapi fenomena di itu? saat yang sama, tentu Indonesia is not alone. Cukup banyak negara-negara lain yang juga kemudian mengambil posisi yang sama. Karena begini, jangankan BOP, PBB pun sendiri juga dimainkan oleh kekuatan besar yang bernama Amerika Serikat. Dalam konteks resolusi Dewan Keamanan yang meaningless, berapa itu? 1947, 1967, 48 tadi ya, berapa lagi? 2016, 2024, completely meaningless. Nah ini kalau misal kita melihat dalam perspektif politik internasional, kita lihat ini sebagai sebuah ikhtiar. Mas Umam, kalau boleh misal nggak? dalam Politik bahasa Jürgen internasional Habermas, itu soalnya ada adalah dampak ke nasional upaya. nih. Bagaimana publik di Indonesia melihat bagaimana BOP, bagaimana peran Indonesia. Yang saya khawatirkan, saya sayang sama Bapak Presiden, tapi itu bisa menggerus legitimasi beliau. Ya, Itu ini- yang bahaya sekali. Betul. Itu poin yang memang betul-betul juga harus diantisipasi. Maka di level ini adalah bagian dari upaya. Kalau misal kemudian konteks dialog atau dalam konteks negosiasi dianggap terlalu absurd, tetapi kita perlu mengeksersis karena fakta politiknya saat ini sekarang sudah bergulir, proses institusionalisasi kelembagaan sudah terjadi, dan ya kita cek, kita juga coba apakah misalnya kita terutama dengan Turki. Saya pribadi misalnya tidak begitu berharap banyak terhadap Qatar. Tidak begitu banyak berharap terhadap Saudi Arabia. Karena mereka punya basis kalkulasi politik strategis di internal mereka yang mencoba untuk melakukan hedging terkait dengan kepentingan keamanan internalnya. Tetapi dengan Turki, dengan kekuatan-kekuatan Islam middle power yang lain, yang barangkali kita berharap setidaknya bisa menjadi strategic balancer. Strategic balancer konteksnya apa? At least ceasefire itu bisa terjadi. At least. Meskipun tadi kekhawatiran Mas Al itu sangat legitimate. Ceasefire misal itu kemudian terjadi, Mas, basisnya itu diletakkan bukan di hanya Rafah, karena Trump, memang tapi karena kemudian di Hamas juga posisi menghentikan selatan, serangan. Di posisi tengah Kalau memang Hamas lebih banyak tidak sudah menyerang didominasi oleh lagi Israel. ya. Nah, Kalau maka misalnya di level Hamas itu, menyerang lagi, selesai juga itu. itu gencatan menjadi senjata. itu menjadi titik yang kemudian kita harus uji. Apakah dalam proses ini kemudian Israel bisa dikonten atau tidak? Kalau misal kemudian memang tidak bisa dikonten sekali, 2 kali, atau bahkan maksimal 3 kali dengan skala pada kita tentu harus lihat ya. Harus 70.000 Kalau orang lagi. 31 Januari 30 orang. Kalau skalanya Tadi kecil, sudah ada skalanya lagi. besar, skalanya sedang. Kita Kita cek sekali menormalisasi lagi. satu Kalau nyawa misal nggak ada itu sudah artinya tidak dong, bisa, maka kemudian sikap Indonesia harus tegas. Apa itu?
Ya kalau misal perlu keluar, keluar. Tetapi kalaupun keluar sama saja. Artinya begini, Mas, itu kita bukan berharap pada ikhtiar sistem yang terlalu multilateralisme beresiko apa? kalau logikanya pakai itu. Mas. Kenapa? Bagaimana? Bukan kemudian itu ikhtiar yang terlalu beresiko kalau logikanya itu. Ya, begini, kenapa ikhtiar itu perlu dilakukan? Karena memang dalam sebuah realitas kita menghadapi sebuah proses sejarah panjang, memang urusan Palestina itu selalu menghadapi structural deadlock. Kita sangat percaya dan sangat berharap itu dengan mekanisme multilateral. Faktanya UNSC tidak berlaku. Faktanya PBB juga tidak berlaku. Tadi disebutkan oleh Prof. atau Mas Al, 140 sekian negara bersuara. Tapi kalau yang sekarang 2/3 BOP masyarakat dunia yang dilakukan oleh menyuarakan, Trump pada itu saat juga itu meaningless. adalah bagaimana Nah, mengosongkan maka, Gaza. kalau misal Karena kita waktu kembali Steve pada Witkoff masuk argumen lama, di awal, kalau 2 juta misal kita orang mau gunakan dikosongkan. argumen lama, Lalu saya kemudian selesaikan ada ya. 1.000 orang mau Kalau dievakuasi. kita gunakan argumen Nah, lama, kemudian 70 bukan orang soal dihabisi. korbannya, Nah, tetapi sekarang bagaimana kita mau mengatur dikosongkan strategi itu. sedemikian rupa supaya Kalau misal Israel kemudian kita bisa memegang, menggunakan logika yang tapi dipakai oleh Jürgen ada Habermas, catatannya, maka tangannya apa itu yang tangan dari dilakukan, tentara harus kita. Nggak melakukan benar deal menurut saya. dengan kekuatan Oke, apapun oke, yang saya- mencoba Mas Umam, untuk saya tangkap melakukan pesan sinergi Anda. itu. Mas Al, silakan. Begini, tadi Mas Umam bilang soal PBB gagal dan lain sebagainya. Siapa yang menyebabkan gagal, saya tanya. Resolusi-resolusi dalam PBB penulisan pro kemerdekaan Palestina yang membuat gagal Amerika. Terakhir siapa yang membuat gagal? Namanya Donald Trump. Deklarasi New York disepakati dengan beberapa item, 140 negara setuju. Salah satu output dari deklarasi New York adalah menjadikan negara Palestina. Israel dan Amerika tidak mau. Jadi kalau Indonesia punya kepentingan nasional ada kemerdekaan Palestina, deklarasi New York juga Indonesia oke tentang kemerdekaan Palestina dengan menjadikan sebagai sebuah negara. Tetapi Amerika dan Israel menolak deklarasi New York tersebut sehingga eksekusi prosesnya nggak berjalan. Pertanyaan saya adalah, masa kok kita ngikut kepada negara yang tidak setuju sebuah deklarasi untuk kemerdekaan Palestina? Pertanyaan saya Jawaban jawab ya. saya adalah Pertanyaan soalnya dijawab bukan ya. di PBB, soalnya ada di Donald Trump, Pertanyaan ada dijawab di Amerika. ya. Nanti dulu, konsekuensinya kalau mereka yang tidak setuju dengan kemerdekaan Palestina, ngapain kita ikut? Oke. Kita buat track yang berbeda Oke. dalam konteks multilateralisme tadi itu. Yang kedua adalah, Mas, kita juga harus pahami realitasnya. Ini bukan soal exercise. Saya sama sekali tidak setuju. Mengirim pasukan TNI ke zona konflik Palestina itu bukan sebuah exercise. Oke. Saya Anda tangkap di tidak situ. boleh melakukan Cukup? exercise terhadap TNI. Kenapa? Cukup? Anda hanya bisa memastikan Ini cukup panjang. pelibatan militer Tadi saya itu dipotong. jika memberikan kepastian rule of engagement-nya. Oke, Ini sudah, sama kami sekali tangkap. nggak jelas. Tadi Anda. pertanyaan. Jadi jangan exercise. Tadi pertanyaan, Jadi bisa dijawab? Anda lari ke BOP. Iya, tadi dipimpin pertanyaan, oleh bisa Trump, dijawab? Yang Trump menolak deklarasi New York. Oke. Logiknya di mana tuh? Oke. Saya bingung tuh. Oke, bisa dijawab? Jangan dipotong dulu. Oke. Konteksnya begini, itu memang sebuah realitas yang harus dihadapi oleh Indonesia. Tetapi kalau misal kita tadi gunakan logika, ini logika lama sebenarnya, ethical dialogue. Dalam konteks ini memang menjadi kurang etis dalam konteks kita kemudian melakukan apapun, negosiasi, diplomasi, atau apapun skema kerjasama dengan kekuatan yang menjadi aktor di balik problem selama ini. Tetapi logika yang dibangun oleh Jürgen Habermas menggunakan, kalau misal dalam bahasanya Mas Fuad itu, mafhum mukhalafah, logika terbalik. Artinya begini, bahwa kunci perdamaian, sebuah kemenangan strategis untuk menghadirkan perdamaian, itu juga tidak mudah kalau misal dalam prosesnya kita tidak melibatkan aktor utama dari problem itu sendiri. Nah, siapa aktor utamanya? Sama menganggap Israel bukan aktor utama. Aktor utamanya adalah sponsor di baliknya, yaitu Amerika Serikat. Kalau misal tadi yang digunakan logika oleh Mas Al tidak sepenuhnya salah, tetapi di saat yang sama, dia berkali-kali menyampaikan logika tentang Abraham Accord. Di konteks tertentu kita juga percaya, oke lah, karena kita mau di posisi apa? Maka di dalam konteks itu argumen tentang two-state solution hanya bisa diwadahi dengan Abraham Accord. Dan dalam konteks ini, upaya langkah-langkah kemudian yang kemudian bisa mengarah pada self-determination dari Palestina, ya prosesnya ini. Karena bagaimanapun juga, kalau kita menunggu sekali lagi proses rekonsolidasi kekuatan di dalam United Nations Security Council, berapa tahun lagi? Nah, meskipun di saat yang sama, sekali lagi, berbagai kesempatan saya sampaikan, kita harus sisakan ruang kecewa. Kita nggak bisa optimis 100%. Dan kita juga notice kelakuan Trump dengan gaya kepemimpinan yang sangat eratik begitu, unpredictable,
ini juga tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Oke. Maka ini bukan soal exercise, tetapi bagian dari ikhtiar Mas Umam. yang kemudian nanti harus kita evaluasi step by step-nya. Oke, saya dalami di situ. Kalau memang kita harus menyediakan ruang kecewa di situ, 2.000 pasukan akan bukankah terlalu besar untuk ruang Sangat kecewanya? besar. Ya, Pak. Sangat besar. Tapi jangan langsung dijawab. Kita akan jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Plus.